Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam para pecinta galeri Mustika Dua Alam. Sore ini saya akan mereview benda-benda hasil tarikan alam yang cukup luar biasa kekuatannya, energinya, dan sejarahnya. Tadi saya sudah mereview dua benda, yaitu Mustika Gale Kelor dan Mustika ini Lipan dari pantai utara ini. Sebelum saya lanjutkan mereview benda dari Bunda Ratu Laut Kidul, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, baik yang lama maupun yang baru, kepada para penonton, walaupun yang belum subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa, saya selalu mendoakan agar para subscriber saya dan keluarganya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan istiqomah dalam ibadahnya. Amin. Saya akan melanjutkan mereview lagi, yaitu benda yang ketiga, Mustika Ratu Laut Kidul. Mustika Ratu Laut. Nah, ini diberikan oleh secara langsung oleh Bunda Ratu. Ini hijau, sangat hijau, mirip hijau tua ini. Iya. Bulat lonjong, sebesar telur burung emprit. Nah, inilah kayak gini. Nah, ini sebenarnya saya itu agak lumayan ada gesekan, karena benda ini termasuk kategori benda yang bisa dibuat pesugihan. Gitu. Nah, kenapa kok saya itu sering mendapatkan benda-benda dari Ratu Laut Kidul atau dari Ratu Laut Utara, dari siapa? Ibu Dewi Lanjar. Yeah. Karena mereka itu mungkin percaya bahwasanya saya tidak akan mungkin menggunakan benda-benda seperti ini digunakan untuk perbuatan makar atau perbuatan pesugihan. Makanya mereka itu lebih enjoy, lebih mudah. Nah, cuma ada sebagian itu yang wujud secara langsung, dan ada yang sebagian itu dengan masih proses perwujudan. Nah, saya itu gak gratisan setiap mendapatkan benda-benda seperti ini. Jadi saya itu menggunakan minyak apel jin, poniba salwa, kemudian gondomayit, lalu banyak lah, kayak gitu. Terus kemudian kasturi, kemudian garu, Thailand, dan sebagainya. Jadi itu saya gunakan sebagai barter agar jin yang mengantarkan itu senang. Nah, ya saya anggap itu adalah kurir lah. Bagaimanapun kan jauh. Misalkan dari laut ke rumah saya kan jauh. Ini termasuk mustika yang powernya itu sangat besar. Ini aja di kepala saya yang belakang ini terasa agak berat ini. Rasanya. Karena sebenarnya kayak gini itu saya tuh tadi itu agak maju mundur mau mereviewnya ini. Nah, ini Mustika Bunda Ratu Laut Kidul. Pokoknya saya namakan kayak gitu. Karena diberikan langsung oleh Bunda Ratu kayak gitu. Nah, mustika ini walaupun bentuknya kayak gini, hijau tua kayak gini. Nah, semisal ini kan godong. Nah,
godong daun apa ini? Kenongo. Kenongo. Ini kala hijau. Yang mustika ini hijau tua. Hijau tua. Ini kala hijau. Fungsinya ini multifungsi. Terserah kamu gunakan apa saja bisa. Selama itu kamu bisa menggunakannya. Selama memang benar-benar benda itu kamu rawat dengan baik. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mendatangkan rezeki atau mendatangkan uang, meningkatkan perekonomian. Jadi dia itu bisa membantu usaha kamu. Kamu punya usaha di bidang apa? Di bidang dagang, di bidang konveksi, di bidang jasa, atau di bidang apapun itu, dia akan membantu usaha kamu agar bagaimana usaha kamu itu menjadi lancar, kayak gitu. Jadi ini cocok untuk perbaikan ekonomi. Nah, semisal orang-orang kontraktor ingin mengegolkan tender besar, saingan lah. Biasanya kalau gitu kan ada apa ya, tawar menawar kayak gitu, apa? Iya. Tenderan, Pak. Ya, tender itu kan biasanya itu kan Tawar menawar, ya benar. tawar menawar kayak gitu. Nah, itu bisa membantu untuk mengegolkan, mendapatkan tender kayak gitu. Jadi dia itu bisa membantu berbagai macam urusan kamu, terutama terkait urusan ekonomi. Dagang bisa, profesi jasa juga bisa, konveksi bisa, kemudian apapun itu insya Allah bisa. Ini menurut apa yang disampaikan oleh khodamnya, kayak gitu. Jadi saya hanya sekedar menyampaikan apa yang diucapkan, dibisikkan khodamnya kepada saya. Kelihatannya bendanya sederhana, tapi dia itu punya kekuatan yang cukup besar. Bahkan bisa jadi ini kekuatannya ya selevel merah delima. Cuma dia ini lebih dominan, kekuatannya, lebih keahliannya di dalam bidang perekonomian, di dalam bidang kesejahteraan. Nah, sedangkan kalau merah delima itu kan lebih dominan, digunakan untuk kekebalan, untuk perang, ya untuk hal yang sifatnya itu seperti bertarung dan sebagainya kan kayak gitu. Jadi setiap benda itu walaupun punya banyak keahlian, tapi ada satu dua yang lebih dominan. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk sarana pengobatan? Bisa. Jadi semisal kamu di keluarga kamu atau siapapun itu mengalami atau mendapati penyakit-penyakit yang aneh-aneh, baik itu mungkin apa terkena santet, atau mungkin itu terkena guna-guna, ada lagi mungkin itu gara-gara menginjak tumbal, itu bisa. Cukup ini kamu rendam dalam gelas, bacakan Fatihah 7 kali, kamu minumkan airnya, insya Allah penyakit-penyakit itu akan hilang, karena dia juga bisa mengobati khodamnya. Jadi walaupun kelihatannya sepele, seperti kurang menarik, tapi karena ini berasal dari Bunda Ratu langsung, dan khodamnya ini khodam pilihan. Biasanya kayak gitu, benda-benda dari pantai selatan yang diberikan langsung oleh Bunda Ratu, itu punya energi yang besar,
punya khodam yang luar biasa. Walaupun secara fisik, secara benda, itu seperti kurang menarik. Nah, kemudian fungsi yang ketiga, ini bisa kamu gunakan untuk ketenangan, agar kamu itu tenang, keluarga bisa tenang, damai, tentram, ayem. Dia bisa mengayomi, melindungi dari fitnah-fitnah. Itu bisa. Nah, kadang kan ada ya, keluarga itu sering konflik. Sedikit masalah saja sudah jadi besar, sudah jadi ramai. Maka dengan punya mustika dari Bunda Ratu Laut Kidul ini, itu bisa menetralkan keluarga-keluarga yang konflik tadi, agar menjadi damai, tentram, ayem, kayak gitu. Ya memang sekilas kayak biasa bendanya, tapi khodamnya ini yang luar biasa. Fungsi yang berikutnya, dia juga bisa digunakan atau punya apa ya, yang memegangnya itu menjadi bertingkat kewibawaannya, disegani orang, karena khodamnya ini besar sebenarnya, sehingga siapapun yang membawa mustika ini, maka orang-orang yang ada di sekitarnya, kemudian orang yang bertemu dengan orang yang membawa ini, dia akan tunduk, dia akan punya apa ya, punya jarak, punya daya karismatik lah. Kayak gitu. Makanya ini termasuk salah satu mustika yang cukup luar biasa. Ini aja, ini jenisnya siluman, cuma siluman yang sudah kawak. Nah, ketika mewujudkan dia akan seperti gadis yang cantik, tapi walaupun sebenarnya ini tua, tua kayak ya seperti tua, seperti orang tua, kayak gitu. Tapi kalau wujud cantik Cantik ya, bisa, jadi dia bisa merubah-rubah wujud bentuknya, bisa. Kalau merawatnya ya, yang penting kamu kasih kembang lah, kembang 3 rupa atau 7 rupa, kayak gitu. Terus oles-olesi minyak, terserah minyak apa saja boleh. Nah, apakah sudah cukup atau ada yang bertanyakan lagi? Ya, cukup. Nah, kalau sudah cukup, saya tutup sampai di sini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, para penonton Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.